Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah dari program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019, kelas A2 dengan NIM 19010139. Di sini saya akan membahas mengenai kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Yuk, mari kita bahas. Nah, di dalam kata kesenjangan pendidikan ini tuh terdapat dua kata dan memiliki arti yang berbeda. Apa sih itu pendidikan? Apa sih itu kesenjangan? Pendidikan merupakan sebuah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Kesenjangan memiliki arti yaitu ketidakseimbangan atau ketidaksimetrisan, atau juga sebagai jurang pemisah yaitu kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Jadi dapat diartikan bahwa kesenjangan pendidikan ini merupakan keadaan di mana tidak meratanya pendidikan yang diperoleh bagi setiap masyarakat khususnya di Indonesia. Bukti tentang kesenjangan pendidikan di Indonesia yang masih tinggi itu yang pertama ada kesenjangan infrastruktur. Terus yang kedua ada kesenjangan sarana prasarana, yang ketiga ada kesenjangan dalam proses belajar mengajar, yang keempat ada kesenjangan aksesibilitas, yang terakhir yaitu ada kesenjangan angka buta huruf terhadap anak sekolah. Mari kita simak dua buah video mengenai kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi. Mari kita simak. Pendidikan adalah cara paling ampuh untuk mengubah dunia. Hal tersebut pernah disampaikan oleh mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Jelas, pendidikan merupakan hal penting bagi perkembangan seorang anak dan juga dalam mendorong pembangunan bangsa. Pemerintah sendiri telah menganggarkan dana hingga 492,5 triliun rupiah dalam APBN 2019 atau 20% dari total dana yang ada dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN. Membahas biaya, keberadaan sekolah yang mengharuskan orang tua untuk merogoh kocek cukup dalam semakin menjamur. Dalam 1 tahun, berbagai sekolah khususnya swasta menawarkan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk seorang anak bisa mengenyam pendidikan, namun pastinya dengan penawaran fasilitas yang cukup berbeda. Kita ambil contoh Beacon Academy Jakarta. Sekolah internasional yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan menawarkan kurikulum internasional dalam mengajar anak didiknya. Di sini, selain belajar formal, berbagai program ekstrakurikuler dikedepankan, utamanya menyangkut olahraga dan seni. Terdapat lebih dari 50 kegiatan yang bisa dijadikan pilihan untuk diikuti peserta didik. Dengan berbagai fasilitas bertaraf internasional, Beacon Academy pun menawarkan biaya sekolah yang cukup tinggi. Namun hal itu diyakini Direktur Beacon Academy, Richard Sidarta, sebanding dengan apa yang diterima murid. I do believe that if we looked into every school, especially schools that offer an international curriculum, we will realize not only are they more expensive, but they will also have lots of options for students who aren't as privileged to be able to attend those schools. Pada tingkat junior school atau tahun pertama hingga kelima di Beacon Academy, orang tua harus merogoh kocek ratusan juta rupiah dalam memenuhi biaya sekolah selama 1 tahun. Pada periode tahun ajaran 2018-2019, ada biaya sekali bayar seperti biaya aplikasi dan pendaftaran sebesar 12 juta rupiah. Sementara biaya tahunan yang harus dibayar, termasuk SPP, bisa mencapai 130 juta rupiah.
Jumlah tersebut semakin meningkat pada jenjang middle dan senior school. Cukup memprihatinkan bila kita melihat di sisi lain menjamurnya sekolah dengan biaya tinggi. Masih terdapat anak-anak yang terhambat dalam mengakses pendidikan karena faktor biaya. Mengambil contoh di Jakarta, meski sekolah negeri sudah tidak lagi berbayar, memenuhi kebutuhan lain-lainnya masih menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang hidup dalam kondisi finansial terbatas. Atas hal itulah, hadir sebuah sekolah bernama SD Juara Jakarta Barat yang benar-benar membebaskan anak didik dari biaya apapun. Berdiri sejak tahun 2009 dengan bantuan dana dari Rumah Zakat, kini SD Juara menampung 145 siswa. Sekolah ini khusus menghadirkan pendidikan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. SD Juara memfasilitasi anak didik dengan pakaian sekolah, buku pelajaran, serta berbagai fasilitas lainnya. Meski sekolah di sini gratis, SD Juara begitu fokus dalam mendorong para murid untuk menoreh prestasi. SD Juara turut melakukan survei ke rumah dalam memastikan apakah calon murid layak mendapatkan pendidikan gratis. Jadi di awal masuk orang tua, masuk sekolah Juara, kita ada proses yang namanya kontrak kerjasama dengan orang tua. Nah, di antaranya itu mengikuti program-program di sekolah, kegiatan parenting, edukasi pekanan. Prestasi kerap ditorehkan oleh SD Juara melalui murid-muridnya. Salah satu murid yang kerap mendapat penghargaan dalam perlombaan adalah Ananda Septiani atau biasa dipanggil Septi. Anak kedua dari dua bersaudara ini tengah duduk di kelas 4 SD. Septi juga merupakan kebanggaan sekolah dari segi akademik, sebab selama 4 tahun di SD Juara, dia selalu meraih peringkat 1 di kelas. Septi memiliki mimpi di mana kelak bisa meraih cita-citanya sebagai dokter. Wajib banget kalau bagi saya tuh belajar gitu. Mau siang, malam, pagi, setera yang penting belajar kalau kata mama mah kayak gitu sih. Ibu Septi memang meyakini pendidikan adalah cara agar anaknya mendapat kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sekolah gratis menjadi jembatan dalam mewujudkan harapan tersebut. Dengan dia mempunyai pendidikan yang baik, yang bagus, ya kan, dia bisa melanjutkan kehidupan dia sendiri, ya kan, maksudnya kehidupan di masa depan dia sendiri, ya kan. Meski dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan dana pendidikan secara berkala, sayang, hasilnya belum juga tercermin dari kualitas SDM yang tercipta. Berdasarkan data Indeks SDM Bank Dunia, Indonesia menempati posisi ke-87 dari 157 negara, masih kalah dari Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, serta Thailand. Mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani, satu hal yang dia nilai masih kurang dari sektor pendidikan adalah komunitas pendidikan tidak pernah duduk bersama dalam memperbaiki strategi tata kelola dan efektivitas program pendidikan. Belum lagi, pemerataan pendidikan antar daerah belum juga terrealisasi. Maka dari itu, bukan hanya dana besar yang dibutuhkan oleh sektor pendidikan, namun langkah konkret agar dana yang mengalir tak terbuang sia-sia. Tim Liputan, CNBC, Indonesia. Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. 15 hari berselang setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif corona di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran online dan kerja dari rumah. Namun baru 18 Mei, Kementerian menerbitkan surat edaran tentang penyelenggaraan belajar dari rumah. Artinya, selama sekitar 2 bulan, Satuan Pendidikan Usia Dini, Dasar, dan Menengah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ tanpa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Nah, pembelajaran jarak jauh ini berlanjut hingga tahun ajaran baru 2020-2021. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan 94% siswa yang berada di zona selain zona hijau tetap menjalankan sistem belajar dari rumah.
Namun masalahnya PJJ bias wilayah. Catatan Kemendikbud pada 2020 di Indonesia masih ada 31,8% daerah yang belum tersentuh jaringan internet dan 7,1% yang belum menikmati listrik. Daerah yang belum terkoneksi dengan internet, 16,6%-nya ada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sedangkan dari 7,1% daerah belum teraliri listrik, 5,9% berada di daerah 3T. Ini membuat anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal berpotensi kehilangan hak belajarnya. Apalagi ada kendala lain, keterbatasan akses sarana penunjang pembelajaran seperti buku cetak, buku cerita, juga transmisi radio. Sementara itu, separuh lebih daerah 3T yang sudah memiliki jaringan internet kurang bisa menggunakan internet dengan baik. Mulai dari persoalan kekuatan sinyal yang lemah, ditambah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengakses teknologi. Ketimpangan pembelajaran jarak jauh yang terjadi selama pandemi di daerah 3T tergambar dari studi penilaian cepat yang dilakukan Yayasan Wahana Visi Indonesia pada Mei lalu. Dari 943 responden, siswa di 251 desa 3T terdepan, terluar, tertinggal, ditemukan fakta hanya 68% siswa memiliki akses untuk belajar daring atau luring. Dari kelompok siswa yang memiliki akses belajar daring ini, 20%-nya mengikuti program belajar dengan aplikasi WhatsApp. 19% mengikuti kelompok belajar atau kunjungan guru ke rumah. Sementara itu ada 15% siswa yang sudah menggunakan aplikasi interaktif dalam pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, atau Skype. Adapun 14% lainnya memanfaatkan program belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui televisi atau radio. Namun proses belajar 68% siswa di daerah terdepan, terluar, tertinggal masih menghadapi persoalan. Sebanyak 37% siswa mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar. 30% siswa sulit memahami pelajaran dan 21% tidak bisa memahami instruksi guru. Tantangan lebih berat muncul karena ada 32% siswa di daerah tertinggal yang tidak memiliki akses sama sekali dalam PJJ, baik untuk belajar luring, apalagi daring. Ini yang menjadi masalah karena 1 dari 3 siswa ini harus belajar mandiri. Bahkan tidak belajar sama sekali alias libur jika tidak ada yang mendampingi atau membimbing. Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat menjadi daerah utama yang memiliki kemungkinan kenaikan jumlah pelajar putus sekolah selama pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, 3 daerah ini menempati posisi tertinggi dalam hal persentase pelajar putus sekolah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Berikut datanya. Nah, dari kedua video tersebut dapat kita simpulkan kesenjangan pendidikan di Indonesia sebelum dan sesudah adanya pandemi masih sangat tinggi. Hak siswa untuk mendapatkan pendidikan secara penuh masih belum merata karena bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut ya seperti kurangnya sarana prasarana, kurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan, terus kurangnya kualitas guru serta muridnya, dan yang lainnya, terus serta kurangnya pemanfaatan iptek dan juga akses internet yang masih belum terjangkau untuk di setiap daerah. Mungkin pemaparan mengenai kesenjangan pendidikan di Indonesia ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.